Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan yang berulang tahun pernikahan. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, dan memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah bersemangat, berpengharapan dan berserah diri kepada Tuhan. Kami turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 591 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Zakaria pasal 9 ayat 9 yang berkata demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Nabi Zakaria, Tuhan datang memberikan semangat kepada umatnya yang telah berhasil membangun bait suci di Yerusalem. Selain daripada itu, melalui Nabi Zakaria, Tuhan juga menubuatkan akan datangnya Raja Mesias, pembawa damai dan keselamatan yang sempurna. Inilah yang disampaikan dalam ayat renungan hari ini. Tuhan Allah mengajak umatnya untuk bersukacita dan bersorak-sorai karena Raja damai yang adil dan jaya akan datang untuk memimpin umatnya ke dalam kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, di dalam kehidupan yang tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi penderitaan. Penderitaan, perseteruan, dan permusuhan akan sirna, sebab nanti setelah semuanya itu berlalu, Raja Damai akan datang untuk membawa umatnya ke dalam kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera di Yerusalem yang baru. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, demikianlah juga kepada kita umat Tuhan masa kini. Lewat nubuatan renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan mengajak kita untuk tetap bersuka cita dan bersorak-sorai di dalam hidup kita ini. Janganlah kiranya sukacita kita hilang, sorak-sorai kita jadi membungkam oleh karena tekanan kehidupan yang sedang kita alami masing-masing. Tetapi marilah kita memandang jauh ke depan tentang keberlangsungan perjalanan kehidupan roh dan jiwa kita. Sebab firman Tuhan telah menubuatkan bahwa semua yang ada di dunia ini dan yang ada di dalamnya
baik itu isinya kegagahannya, kemegahannya, kekuasaannya yang mungkin telah mendatangkan penderitaan, yang mungkin telah menekan kita, mendatangkan kesusahan kepada kita. Saatnya nanti semuanya itu akan berakhir. Situasi kehidupan kita akan digantikan dengan kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera pada kedatangan Sang Raja Damai, Raja yang adil dan perkasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, marilah kita tetap bersuka cita, bersorak-sorai selalu bagi Tuhan selama kita masih hidup di dalam kehidupan penantian ini, penantian tentang akan datangnya Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Janganlah kita menjadi lesu, menjadi tumbang, tetapi tetaplah bersuka cita, bersorak-sorai di dalam Tuhan pada hidup kita selama kita beradvent di dunia ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, kemudian hal lain yang perlu kita renungkan dari bagian renungan nubuatan Nabi Zakaria ini adalah kita sebagai umat Tuhan, kita harus berusaha dan bekerja untuk Tuhan, untuk membangun rumah Allah yang sudah ada di tengah-tengah kehidupan nyata kita di dunia ini. Sebab nubuatan Tuhan Allah tentang kedatangan Raja Damai, Raja yang adil dan perkasa, pembawa kehidupan damai sejahtera yang kekal itu, nubuat itu akan terjadi nanti hanya kepada umat yang bekerja, yang berbuat dan yang berusaha untuk membangun rumah Allah di dalam dunia nyata kita ini, yaitu mengembangkan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi selain daripada supaya kita selalu bersuka cita, supaya kita bersorak-sorai dalam hidup kita yang beradvent ini, kepada kita juga diingatkan agar kita juga harus bekerja sembari menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, yaitu bekerja untuk mengembangkan, membangun kerajaan Allah di tengah kehidupan kita sekarang ini, lewat hidup kita yang menjadi penuntun hidup orang banyak ke jalan yang benar, menuntun orang kepada Tuhan Yesus lewat buah kehidupan kita sehari-hari, membawa kebenaran Tuhan. Itulah pekerjaan yang harus kita kerjakan selama kita beradvent, supaya kelak kita turut menerima dan merasakan buah kedatangan Raja Damai yang adil dan perkasa, pembawa kehidupan damai sejahtera yang kekal nanti. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita tetap bersuka cita, bersorak-sorai menjalani hidup kita selama beradvent ini. Dan di tengah-tengah kehidupan kita yang bekerja mencari nafkah, jangan kita lupa tentang tanggung jawab kita, yaitu untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Puji syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan-Mu yang menyertai menuntun hidup kami. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Engkau telah mengingatkan kami supaya kami tetap bersuka cita, bersorak-sorai di dalam nama Tuhan. Karena Engkau telah menjanjikan kepada kami bahwa Engkau akan datang sebagai Raja Damai untuk membawa hidup damai sejahtera yang kekal bagi kami yang selalu setia beradvent menantikan Tuhan. Ya Bapa, kuatkanlah kami untuk selalu menunjukkan hidup kami yang beradvent, hidup yang berkarya, yang berkreativitas untuk Tuhan, supaya kami selalu bekerja untuk memelihara, membangun rumah Tuhan, membangun persekutuan dalam nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami selama kami masih hidup di dunia ini. Hanya dengan Roh-Mu lah kami dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah Roh-Mu kepada kami. Jangan pernah Engkau meninggalkan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Kami mohon uluran tangan Tuhan atas mereka. Jamahlah tubuh mereka Tuhan. Berkatilah segala pengobatan, perawatan yang mereka terima, supaya dengan campur tangan Tuhan mereka memperoleh kesembuhan. Kasihani mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan hidup kami, apapun tantangan kehidupan yang sedang kami alami saat ini. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang membela, biarlah Engkau Tuhan yang menolong kami, yang membebaskan umat-Mu dari segala kesesakan, dari segala persoalan hidup yang sedang menerpa kehidupan mereka. Ya Tuhan, terima kasih buat
penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas mereka. Berikanlah Tuhan tuntunan di dalam perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Berikan Tuhan umur yang panjang, berikan kesehatan dan sukacita. Bapa di surga, hidup kami satu hari ini kami serahkan kepadamu saja. Biarlah Engkau Tuhan yang melindungi kami, Engkau yang memberkati, memberikan kekuatan kepada kami di dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas kami satu hari ini. Lindungi kami Tuhan, lindungi keluarga kami dan anak-anak kami di dalam perjalanan hidup kami satu hari ini. Terima kasih ya Bapa, kuduskan kami dari segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.